Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Nurdiansah di channel Fullstack Developer ID. Di video kali ini kita akan membahas mengenai operator logika dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Oke teman-teman semua, jadi di dalam bahasa pemrograman JavaScript itu terdapat 4 operator logika ya, diantaranya yaitu OR yang dimana dilambangkan dengan garis vertikal double, lalu ada AND dimana dilambangkan dengan AND atau dan double, lalu NOT dan nulis coalescing. Oke, untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai operator logika dari OR, AND, dan NOT. Tapi untuk operator nulis coalescing ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu OR, di mana OR ini dilambangkan dengan garis vertikal double ya. Jadi garis vertikal double ini terletak di tombol di atas enter di keyboard kalian. Nah, penggunaan OR ini itu kita gunakan untuk mengembalikan nilai true dari beberapa argumen. Misalnya ada 2 argumen, di mana di sini saya contohkan argumen A yang bernilai true dan argumen B yang bernilai false. Ketika kita gunakan operator logika ini OR, yang baik itu di dalam pengkondisian if, maka hasil dari logika operator ini adalah true, karena untuk OR ini dia akan mengembalikan nilai jika true ketemu false maka nilainya true, jika false ketemu true hasilnya adalah true, jika true ketemu true kembali maka hasilnya true, tapi ketika false ketemu false maka hasilnya adalah false. Di dalam bahasa pemrograman logika OR dimaksudkan untuk memanipulasi boolean saja ya. Jadi di dalam pengkondisian if, jika kita menggunakan operator logika, nah pastikan argumen tersebut yaitu bernilainya boolean. Salah satu argumen yang true atau benar maka ia akan mengembalikan nilai true, jika tidak ia akan mengembalikan nilai false. Nah, jika semuanya itu false maka hasilnya itu adalah false ya, jika kita menggunakan operator OR ini. Oke, berikut ini saya akan coba contohkan. Sebelumnya teman-teman, di video kali ini kita menggunakan Visual Studio Code ya, dimana video sebelumnya kita menggunakan Run.js. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code karena lebih memudah untuk melakukan dokumentasi, baik itu pengertian atau ciri-ciri materi yang akan kita jelaskan. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan Visual Studio Code dalam belajarnya, teman-teman bisa download terlebih dahulu Node.js. Setelah download, lalu install dan restart komputer. Nah, untuk menjalankannya nanti akan kita coba menjalankan JavaScript menggunakan Node.js. Berikut ini saya contohkan untuk penggunaan OR ya. Oke, yang pertama misalnya di sini saya akan coba console log. Nah, enaknya di Visual Studio Code ini kita bisa lakukan snipset atau kita bisa gunakan shortcut. Di sini ketika saya ketikkan log, lalu saya ketik atau saya tekan tombol tab, maka dia akan langsung membuat sebuah sintak console.log. Nah, di sini adalah kemudahan atau keunggulan dari sebuah text editor, baik itu JavaScript atau yang lainnya seperti Atom atau Sublime Text. Di sana kita bisa menggunakan sebuah snipset. Oke, di sini kita akan contohkan hasil dari true. Di sini kita punya boolean true, lalu OR true. Oke. Nah, di sini kita save, lalu kita jalankan di sini. Nah, cara menjalankan
di Node.js sendiri kita tinggal ketik di terminal node, lalu panggil filenya. Di sini kan filenya 10 operator logika JS. Di sini saya 10 atau bisa 10 tab. 10 tab. Oke. Nah, di sini dia akan melakukan autocomplete. Lalu di sini saya tekan enter. Nah, di sini adalah hasilnya true ya. Ketika true menggunakan operator or dibandingkan dengan true, maka hasilnya true. Nah, ini kita akan komen di sini hasilnya true ya. Hasilnya true. Coba kita bandingkan true dengan false. True, kita ketik true, lalu kita bandingkan dengan jika kalian ingin menggunakan OR, jangan lupa ya, OR itu terletak tombolnya di atas enter. Ketik 2 kali OR, lalu di sini false. Nah, kita akan menguji ini hasilnya. Sini jangan lupa save, lalu kita tekan. Nah, ini hasilnya true juga. Hasilnya true. Oke. Mungkin di sini kita akan coba komen ya. Nah, lalu di sini kita tes antara false dibandingkan dengan true menggunakan OR. Lalu false or true. Oke, kita save, kita masuk ke terminal, kita jalankan. Oke, ini hasilnya true juga. True. Oke. Di sini kita akan coba contohkan untuk false dibandingkan dengan false menggunakan OR. False or false, lalu save, lalu enter. Oke. Nah, di sini hasilnya false ya. Di sini coba kita komen hasilnya false. False. Oke, di sini kita bisa lihat semua hasilnya adalah bernilai true, kecuali ketika semua argumennya itu false, maka dia menghasilkan atau mengembalikan nilai false juga. Oke, jika argumennya itu boolean, di sini kita akan coba menggunakan argumennya itu number, di mana satu sama dengan true, lalu 0 sama dengan false. Oke. Di sini kita akan coba contohkan penggunaan operator logika OR menggunakan argumen number, di mana 1 sama dengan true, 0 sama dengan false. Di sini kita akan coba menggunakan pengkondisian if ya. Misalnya kita mempunyai variabel jam. Misalnya jam ini sama dengan jam 8 lah, jam 20. Oke. Jadi di sini saya coba akan contohkan bagaimana penggunaan operator logika OR ini untuk menentukan sebuah statement bahwa sekolah itu tutup atau buka. Nah, di sini saya mempunyai variabel jam, yang mana jam sekarang itu misalnya jam 20. Lalu saya coba akan menguji menggunakan if, lalu di sini mungkin if, lalu di sini misalnya jam bukanya itu di atas jam 7 ya.
jam 7, lalu kita for dimana tutupnya itu di atas jam 6 lah, misalnya mungkin tutupnya di atas jam 6 jam jam sama jam lebih dari 18. Jika jamnya itu kurang dari jam 7 dan atau jam itu lebih dari jam 18, maka kita akan buat statement sekolah tutup ya, sekolah tutup. Oke, di sini kita akan coba hapus semua konsol yang ada di terminal dengan cara clear. Lalu di sini kita akan coba panggil kembali node atau file tersebut menggunakan Node.js. Sini saya coba enter. Nah, di sini hasilnya adalah sekolah tutup. Oke, ini berhasil ya. Jadi di antara berarti argumen yang kedua ini yang dijalankan. Argumen pertama ini kan salah, false. Maka argumen yang kedua ini true, maka dia akan mengembalikan nilai true atau menjalankan sebuah statement selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut kita bisa gunakan beberapa kondisi atau beberapa argumen dalam suatu perintah operator logika OR ini. Contohnya sebagai berikut, atau kita coba copy aja ya contoh yang di atas. Kita copy. Nah, ini kan untuk menentukan jam tutupnya sekolah ya. Jam tutupnya sekolah. Oke, misalnya kita di sini punya lab. Misalnya kan sekolah itu setiap minggu tutup ya. Berarti kita harus punya variabel minggu ya. Misalnya is minggu sama dengan true. Oke. Nah, di sini kita bisa coba tambahkan variabel di dalam sebuah parameter if. Di sini jangan lupa kita tambahkan or, lalu variabelnya is minggu sama dengan true. Oke. Nah, di sini atau kita nggak usah pakai true, kita langsung seperti ini juga bisa. Oke. Misalnya jam ini coba kita benarkan ya. Jam ini kita berada misalnya jam 13, jam 1 siang. Ini harusnya dia tidak memenuhi kedua variabel ini ya. Dia hanya memenuhi variabel ketiga atau argumen yang ketiga, yaitu is minggu, karena is minggunya ini adalah true. Di sini kita akan save, kita akan clear, kita akan panggil kembali atau kita running. Nah, ini betul ya teman-teman, sekolah itu tutup. Atau kita coba semuanya kita buat false ya. Misalnya false, ini bukan minggu, lalu kita jalankan. Nah, ini tidak mengembalikan nilai karena di sini argumen yang pertama yaitu bernilai false, argumen yang kedua bernilai false, dan argumen ketiga bernilai false. Maka dia tidak akan mengembalikan nilai. Di sini kita bisa gunakan else untuk mengakomodir
Di sini kita akan buat statement bahwa sekolah ini buka, sekolah buka. Oke, di sini kita akan jalankan kembali atau kita run. Nah, di sini maka dia akan menjalankan yang else ini karena ketiga parameter ini atau ketiga argumen ini false semua nilainya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita udah ketahui beberapa sifat dari operator logika OR ya. Jadi operator logika OR ini adalah menemukan nilai kebenaran pertama. Berikut adalah algoritma yang bekerja di mana misalnya hasil, value pertama atau argumen pertama, operator logika OR, argumen kedua, operator logika OR, lalu argumen ketiga atau selanjutnya. Nah, berikut adalah operator OR melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengevaluasi argumen dari kiri ke kanan. Nah, contohnya dari operator logika OR ini dia akan mengevaluasi dari kiri lanjut ke kanan sampai terakhir. Oke. Nah, dari setiap argumen itu dia ubah menjadi boolean. Jika hasilnya benar, berhenti. Oke. Dan mengembalikan nilai asli dari argumen tersebut. Jadi misalnya jika di salah satu dari beberapa argumen ini adalah bernilai benar, maka dia akan berhenti dan mengembalikan nilai benar atau nilai true. Lalu yang ketiga, jika semua operan telah dievaluasi yaitu semua salah, jika argumennya itu atau nilai parameternya itu semua salah atau false, maka dia akan mengembalikan nilai yang terakhirnya yaitu nilai false. Oke, itu adalah sifat-sifat dari operator logika OR. Berikut ini adalah contohnya. Di sini saya akan buat console log, satu itu true, lalu OR 0 atau false. Nah, di sini kita akan coba mencetaknya ya. Kita coba clear. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ngetik ulang nih not titik filenya, teman-teman bisa gunakan tombol atas ya, tombol atas di keyboard teman-teman. Jadi dia akan menunjukkan script terakhir ini. Di sini tekan enter. Nah, ini hasilnya true ya, hasilnya true. Hasilnya satu atau benar. Oke, kita akan coba 3 argumen ya, atau kita akan coba kebalikin lagi nih, nolnya di depan, satunya di belakang. Lalu 1. Yang atas jangan lupa di komen, jadi kita melihat perbedaan. Di sini coba kita enter, hasilnya true ya. Ini berarti hasilnya 1 yaitu benar. Nah, oke, di sini kita akan komen kembali, lalu kita gunakan 3 argumen. Yang pertama itu adalah console. Lalu di sini kita coba nilai lalu satu, lalu di sini hasilnya kita akan cek, ini hasilnya true karena dia ada yang bernilai true salah satunya, maka dia hasilnya true. Lalu di sini kita akan coba komen.
Lanjut kita akan coba tes jika hasilnya semua itu salah ya. Semua itu salah atau semua itu false. Coba undefined, lalu kita or, lalu kita or, null. Oke. Sini kita akan coba cetak. Nah, ini hasilnya nol ya, atau false, atau salah. Oke, itu adalah contoh-contoh yang kita coba detailkan satu persatu ya. Contoh satu. Oke, kita akan buat contoh kedua ya. Contoh kedua ini misalnya contoh kedua. Misalnya di contoh kedua ini adalah karakteristik Samsul. Karakteristik si Samsul, karakteristik si Samsul, oke, atau yang berkenaan dengan si Samsul lah. Oke, di sini kita buat sebuah variabel, misalnya hobi, let hobi sama dengan bola atau sepak bola ya, sepak bola. Ya. Lalu karakter kedua adalah kecerdasan. Ya. Gini aja mungkin. Jenis kelamin. Oke. Sini laki-laki. Lalu di sini let umur ya, umur sama dengan contohnya 17. Di sini kita akan coba gunakan if else untuk melakukan atau menggunakan operator logika OR. Di sini if else. Oke. Di sini kita coba jenis kelamin sama dengan laki-laki. Lalu di sini OR hobi. Kita mungkin di sini coba ganti hobinya itu sama dengan bekal ya, bekal. Oke, mantap. Di sini kita ganti umurnya, kita coba buat false ya. Di sini coba umurnya 25. Di sini kita akan melakukan cetak statement from log ini benar atau benar. Oke, sini kita coba log di sini salah. Oke, mantap. Nah, di sini kita punya 3 buah variabel yang dimana jenis kelamin, hobi, dan umur. Nah, di if ini kita yang jenis kelamin sama dengan laki-laki ini true ya. Lalu hobi bekel, tapi seharusnya si Samsul ini hobinya sepak bola ya, maka ini adalah false. Umurnya ini 25, seharusnya 17, ini false, maka yang true itu cuma satu ya. Nah, di sini kita akan coba cetak. Sini coba kita clear dulu, clear terminalnya, lalu kita jalankan ya. Nah, di sini hasilnya salah karena di sini laki-lakinya L-nya besar ya. Nah, coba kita clear, kita coba jalankan.
Akhirnya hasilnya benar. Nah, di sini adalah contoh penggunaan operator logika OR dengan beberapa argumen ya. Nah, kalau misalnya semuanya itu false, bentuknya misalnya kayak tadi nih, salah L nih ya, L-nya harusnya besar, coba misalnya perempuan, maka ini hasilnya ketika kita jalankan JavaScript-nya, hasilnya adalah salah ya, salah. Karena di sini false semua nih, false. Oke teman-teman, itu adalah materi dari operator logika OR. Lanjut kita ke operator logika